maka isi variabel text entry yang terakhir adalah data nama Dina. Maka kita bisa mengeklik nama variabel text entry, kemudian mengganti namanya. Selanjutnya biarkan text box kosong dan teman-teman pilih insert, kemudian pilih reference. Kemudian apabila nilai yang diinputkan oleh siswa di bawah nilai 75, maka button akan menampilkan layer tidak lulus. Hai teman-teman guru Indonesia, welcome back to my channel. Pada video kali ini kita akan belajar tentang variabel. Yuk kita mulai belajarnya. Pada video sebelumnya, kita telah berhasil menambahkan trigger pada objek button login agar dia bisa menampilkan layer login page. Selanjutnya, kita juga berhasil membuat trigger untuk menampilkan state pada dua avatar ini. Selanjutnya, kita juga berhasil menambahkan trigger pada avatar ini agar dia bisa diklik dan menuju ke layer selanjutnya. Teman-teman juga berhasil menambahkan trigger pada tombol login agar ketika tombol ini diklik, dia akan membuka slide selanjutnya. Pada video tutorial kali ini, kita akan melanjutkan project yang sudah kita buat agar pada akhirnya nanti kita akan mendapatkan tampilan seperti pada tayangan berikut ini. Ketika media dijalankan, kemudian user mengeklik tombol login, maka user akan dibawa ke halaman login page dan user diminta untuk memilih salah satu avatar yang ditampilkan. Misalnya saya akan memilih avatar perempuan. Selanjutnya user akan dibawa ke halaman login sebenarnya untuk mengisikan username dan password. Di sini saya akan mengetikkan nama saya misalnya. Selanjutnya, ketika user tidak mengetahui passwordnya, user bisa mengeklik tombol marker di sini. Selanjutnya, mengetikkan passwordnya di sini, aku bisa, dan mengeklik login. Ketika user berhasil memasukkan password dengan benar, maka user akan dibawa ke dashboard yang mana di sini akan ditampilkan nama user, kemudian akan ditampilkan avatar user sesuai dengan avatar yang dipilihnya pada halaman login page. Selanjutnya saya akan kembali menjalankan media ini dan mencoba untuk memasukkan password yang salah. Mari kita lihat respon media ini ketika saya memasukkan password yang salah. Saya akan klik tombol login, kemudian saya pilih salah satu avatar, misalnya avatar laki-laki kali ini. Kemudian saya tuliskan namanya Ahmad dan saya ketikkan passwordnya. Kali ini saya akan ketikkan password kamu bisa. Ini adalah password yang salah. Selanjutnya saya akan klik tombol login. Maka media tidak akan berlanjut ke halaman dashboard. Kemudian saya akan coba memasukkan password yang benar. Aku bisa. Dan saya pilih tombol login, maka akan ditampilkan halaman dashboard dengan tampilan sebuah avatar laki-laki sesuai dengan avatar yang kita pilih pada halaman login page dan nama username yang kita ketikkan pada halaman login. Baik teman-teman, sebelum kita melakukan pengaturan agar mendapatkan tampilan media seperti ini, saya akan terlebih dahulu menjelaskan konsep variabel. Pada articulate storyline, sebuah variabel dapat diartikan sebagai sebuah ruangan penyimpanan dalam memori komputer kita untuk menyimpan data atau informasi yang diinputkan oleh user
melalui teks entryan atau melalui perlakuan user terhadap sebuah objek yang ditampilkan pada media. Misalnya pada proyek ini, variabel kita gunakan untuk menyimpan data yang diinputkan oleh user melalui objek text entry, yang selanjutnya data yang telah dimasukkan oleh user akan kita gunakan untuk ditampilkan kembali pada layer atau slide tertentu. Pada sebuah media pembelajaran, variabel biasanya digunakan untuk keperluan misalnya menyimpan informasi data dari user, seperti informasi tentang nama atau password yang harus diinputkan oleh user. Lebih jauh lagi, variabel juga dapat dimanfaatkan untuk mengetahui informasi tentang perlakuan user terhadap sebuah objek. Misalnya berapa kali user mengeklik sebuah tombol, atau untuk mengetahui tombol yang mana yang diklik oleh user dari beberapa pilihan tombol yang tersedia. Misalnya pada pilihan 2 avatar ini, untuk mengetahui apakah user mengeklik tombol avatar yang laki-laki atau perempuan, maka kita harus merekam perlakuan user terhadap 2 tombol ini. Ketika user mengeklik salah satu avatar ini, maka media akan menyimpan informasi tentang perlakuan user terhadap salah satu avatar ini. Selanjutnya pada articulate storyline, kita juga bisa menggunakan variabel ini untuk menyimpan nilai hasil kuis, atau kita juga bisa menggabungkan nilai beberapa kuis yang kita buat pada sebuah media. Variabel yang kita gunakan pada sebuah media selanjutnya dapat kita tampilkan melalui slide atau layer, baik pada slide atau layer tertentu, atau bahkan pada seluruh isi project. Pada articulate storyline, terdapat 3 tipe data yang dapat kita simpan pada variabel. Pertama adalah data teks yang digunakan untuk menyimpan data berupa teks atau karakter. Selanjutnya, tipe data numerik yang bisa kita gunakan untuk menyimpan data berupa angka. Dan tipe data boolean yang kita gunakan untuk menyimpan nilai benar atau true atau nilai salah atau false. Untuk tipe data boolean ini biasanya kita gunakan untuk menyimpan hasil kondisi tertentu yang berupa nilai benar atau salah. Perlu teman-teman ketahui bahwa sebuah variabel hanya dapat menampung 1 data saja. Misalnya variabel username hanya kita gunakan untuk menyimpan data nama yang memiliki tipe teks. Demikian juga dengan password, hanya dapat kita gunakan untuk menyimpan data teks. Selanjutnya, teman-teman bisa membuat sebuah variabel untuk menyimpan data numerik atau angka, atau sebuah variabel untuk menyimpan data kondisi tertentu yang bernilai benar atau salah. Selanjutnya, bagaimana cara menggunakan variabel pada sebuah media? Mari kita buat contoh sederhana, sebuah inputan untuk memasukkan nama user, kemudian menampilkan kembali pada slide. Misalnya saya akan membuat kolom isian atau text entry field, kemudian setelah dijalankan, nanti kita akan memasukkan nama pada kolom isian, kemudian menampilkan nama yang telah kita inputkan melalui text entry tadi. Selanjutnya mari kita atur dulu background slide-nya supaya lebih bagus. Saya akan memilih background seperti ini. Nah, selanjutnya untuk membuat text entry field seperti yang teman-teman ketahui, kita bisa klik insert, kemudian pilih input dan text entry field. Misalnya saya tuliskan di sini. Nah, ini adalah text entry field yang akan kita gunakan untuk memasukkan data ke dalam sebuah variabel. Selanjutnya akan saya kasih
text box dulu supaya nanti user mengetahui apa yang harus diketikkan. Misalnya seperti ini, kemudian ini kita ganti dengan ketik nama Anda. Mari kita rubah warnanya supaya lebih transparan. Nah, kemudian kita miringkan dan kita kecilkan. Nah, ketika saya membuat satu text entry field, maka secara otomatis akan tercipta sebuah variabel dengan nama text entry yang nanti akan digunakan untuk menyimpan data nama yang sudah diinputkan oleh user. Misalnya saya akan mengetikkan nama saya, kemudian ketika saya menekan enter, maka data nama yang saya masukkan melalui text entry field ini akan disimpan pada variabel bernama text entry. Selanjutnya, bagaimana cara menampilkan data pada variabel tersebut ke dalam slide? Mari kita edit lagi slide ini. Untuk menampilkan isi variabel ke dalam slide atau layer, teman-teman bisa memilih insert, kemudian memilih text box. Selanjutnya, gambar text box-nya pada slide di mana isi variabel akan ditampilkan. Selanjutnya, biarkan text box kosong dan teman-teman pilih insert, kemudian pilih reference. Menu reference ini akan kita gunakan untuk menampilkan isi variabel dengan cara memilih nama variabel pada kotak dialog references. Kita bisa memilih nama variabelnya di sini text entry, selanjutnya pilih OK. Maka pada text box yang telah kita gambar tadi akan ditampilkan nama variabel yang kita gunakan untuk menyimpan data isian tadi. Selanjutnya pada tampilan nama variabel ini, teman-teman bisa mengatur tampilannya, misalnya saya akan menengahkan teksnya, kemudian memperbesar teksnya, misalnya mengubah warnanya, dan seterusnya. Mari kita lihat kembali previewnya. Saya akan ketikkan nama saya, misalnya Amirah, kemudian saya tekan enter. Nah, maka akan ditampilkan isi dari variabel text entry yang telah kita isikan dengan data melalui kolom text entry ini. Selanjutnya, misalnya saya akan mengubah datanya menjadi nama yang lain, misalnya Ahmad. Kemudian saya enter, maka isi variabel text entry akan diubah dengan data yang baru saja kita masukkan. Misalnya saya akan ubah lagi, misalnya saya ganti dengan Dina. Kemudian saya enter, maka isi variabel text entry yang terakhir adalah data nama Dina. Nah, begitu seterusnya, setiap kita mengisikan data baru pada sebuah variabel, maka data lama pada variabel akan terupdate menjadi data yang baru saja kita masukkan. Selanjutnya, bagaimana cara mengubah nama variabel dengan nama baru yang sesuai dengan isi datanya? Misalnya, saya akan mengubah nama variabel text entry dengan nama username. Untuk melakukan hal tersebut, teman-teman bisa menuju ke icon Manage Project Variables. Selanjutnya, pada kotak dialog Variables, teman-teman bisa memilih nama variabel yang akan dirubah namanya. Maka kita bisa mengeklik nama variabel text entry, kemudian mengganti namanya. Misalnya saya ganti dengan username. Selanjutnya tekan enter, maka nama variabel yang semula bernama text entry akan diubah namanya menjadi username, sehingga data apapun yang kita masukkan melalui text entry field ini nanti akan disimpan pada nama variabel username.
Melalui kotak dialog variables ini, teman-teman juga bisa mengetahui tipe data yang akan disimpan pada variabel username. Teman-teman bisa melihat pada kolom type, di sini tertulis teks. Ini menunjukkan bahwa variabel username dia bisa menampung data teks atau karakter. Selanjutnya pada kolom default value, teman-teman bisa mengisikan data awal yang akan disimpan pada variabel username. Misalnya apabila teman-teman menginginkan variabel username ini memiliki nilai default Amiro misalnya, maka teman-teman bisa mengisikan di sini dengan cara mengeklik kemudian menuliskan nama Amiro. Kemudian pada kolom use count akan ditampilkan berapa kali variabel username ini telah diganti isinya. Apabila teman-teman tidak menginginkan nilai awal sebuah variabel, maka teman-teman bisa mengosongkan. Selanjutnya, apabila teman-teman ingin menambahkan variabel lagi, maka teman-teman bisa memilih icon plus create a new variable. Kemudian ketikkan variabel baru, misalnya saya akan mengisikan dengan variabel nilai. Kemudian pada kolom type, saya akan memilih tipe data number karena nilai ini nanti akan berisi data angka. Selanjutnya pada default value akan saya kosongkan. Kemudian pilih OK. Maka di sini akan ditampilkan sebuah variabel baru dengan tipe data number, kemudian default value atau nilai awal dari variabel nilai ini adalah 0, kemudian pada kolom use count terisi nilai 0 karena kita belum melakukan perubahan sama sekali pada isi dari variabel nilai ini. Apabila teman-teman ingin menghapus variabel yang sudah ada di sini, teman-teman bisa memilih variabel yang akan dihapus, kemudian bisa dipilih icon delete the selected variable. Selanjutnya, apabila tidak ingin melakukan perubahan, teman-teman bisa mengeklik OK. Setelah teman-teman memahami bagaimana cara mengisikan data teks ke dalam sebuah variabel, maka sekarang kita akan belajar bagaimana cara mengisikan data berupa angka ke dalam variabel. Untuk mengisikan data berupa angka ke dalam variabel, teman-teman bisa menggunakan inputan berupa numeric entry field. Teman-teman bisa langsung menggambar di sini sebagaimana ketika kita membuat text entry field. Misalnya saya akan membuat sebuah inputan untuk mengisikan nilai siswa. Maka di sini saya tuliskan ketik nilai Anda. Kemudian saya akan mengatur tampilannya. Ketika kita membuat sebuah inputan berupa numeric entry field, maka akan dibuat sebuah variabel baru dengan nama numeric entry yang bisa teman-teman lihat pada panel trigger. Seperti ini. Ketika teman-teman ingin mengganti nama variabel ini, maka teman-teman bisa menuju ke Manage Project Variables, kemudian melakukan hal yang sama dengan ketika kita mengganti nama text entry dengan username. Kita klik satu kali, kemudian kita akan ganti dengan nama variabel misalnya nilai UTS. Kemudian tekan enter. Pada kolom types, di sini tipe data untuk nilai UTS adalah number atau angka, kemudian default value-nya 0, kemudian use count-nya 1. Selanjutnya silakan pilih OK. Selanjutnya semua nilai yang akan kita inputkan akan disimpan pada variabel dengan nama nilai UTS. Selanjutnya, untuk menampilkan isi variabel nilai UTS, teman-teman bisa melakukan cara yang sama dengan ketika kita menampilkan nilai variabel username. Teman-teman bisa memilih menu insert, kemudian memilih text box dan gambar di sini.
Selanjutnya biarkan text box kosong dan teman-teman pilih insert, kemudian pilih reference. Pada kotak dialog references, teman-teman bisa memilih nama variabel yang nilainya akan ditampilkan pada slide. Dalam hal ini, saya akan memilih nama variabel nilai UTS, kemudian saya klik OK. Selanjutnya, teman-teman bisa mengatur tampilan datanya nanti dengan mengubah misalnya warna fontnya, kemudian kita besarkan, dan kita tengahkan. Misalnya seperti ini. Nah, mari kita lihat previewnya. Saya akan ketikkan nama Ahmad, kemudian nilainya 90. Saya tekan enter. Maka di sini akan ditampilkan isi dari variabel numeric entry yang telah kita ubah menjadi nilai UTS. Selanjutnya, mari kita kembangkan tampilan media ini sehingga nanti teman-teman akan mendapatkan tampilan media seperti yang terlihat pada tampilan berikut. Ketika media dijalankan, maka media akan menampilkan halaman seperti ini. Kemudian ketika saya mengisikan nama, kemudian nilai di sini, misalnya saya ketikkan nilai 80. Kemudian ketika saya klik tombol periksa nilai Anda, akan ditampilkan keluaran seperti ini. Nama siswa atau nama yang saya ketikkan akan ditampilkan kembali di sini. Begitu juga nilainya. Kemudian di bagian bawah akan ditampilkan informasi lulus atau tidak. Seorang siswa akan dinyatakan lulus apabila nilai yang diinputkan pada bagian input data nilai siswa di atas 75. Kemudian di bagian bawah terdapat saran apabila siswa dinyatakan lulus, maka saran yang tampil adalah tingkatkan prestasi Anda. Selanjutnya saya coba menjalankan media ini. Saya ketikkan ulang misalnya Ahmad. Kemudian saya ketikkan nilainya misalnya 74. Kemudian saya pilih tombol periksa nilai Anda. Maka yang akan ditampilkan di sini adalah informasi tidak lulus, kemudian dengan saran mengikuti kegiatan remedial. Sama dengan ketika siswa lulus, nama siswa dan nilai UTS akan ditampilkan pada bagian output data nilai siswa. Saya akan coba lagi menjalankan media ini dengan data yang lain. Misalnya saya ketikkan di sini namanya Dina, kemudian saya kasih nilai 67. Saya pilih periksa nilai Anda. Nah, di sini akan ditampilkan nama siswa Dina, nilai UTS 67, kemudian informasi yang ditampilkan adalah tidak lulus karena nilainya di bawah 75. Kemudian pada bagian bawah terdapat saran untuk mengikuti kegiatan remedial. Saya akan coba jalankan ulang, misalnya saya akan ketikkan nama Wahyu. Selanjutnya saya ketikkan nilainya 90. Maka informasi yang ditampilkan di sini adalah Anda dinyatakan lulus karena nilainya di atas 75. Sedangkan saran yang ditampilkan di sini adalah tingkatkan prestasi Anda. Untuk membuat tampilan media seperti ini, maka kita akan membuat dua buah layer. Yang mana layer pertama kita gunakan untuk menampilkan informasi lulus, kemudian layer kedua kita gunakan untuk menyimpan informasi tidak lulus. Selanjutnya kita akan memberikan trigger pada tombol ini dengan sebuah kondisi apabila nilai yang diinputkan oleh siswa lebih dari 75, maka dia akan menampilkan layer lulus. Kemudian apabila nilai yang diinputkan oleh siswa di bawah nilai 75,
maka button akan menampilkan layer tidak lurus. Untuk melakukan pengaturan tersebut, teman-teman bisa menyimak video tutorial selanjutnya. So, stay tune di channel ini ya. Jangan lupa subscribe supaya teman-teman tidak ketinggalan update video terbarunya. Makasih.